Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, dan untuk kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian fikih kita pada siang hari ini melanjutkan kajian sebelumnya tentang tempat-tempat yang makruh dan pakaian-pakaian yang makruh serta ragam berpakaian di dalam salat. Kali ini kita akan lanjutkan bab atau subbab salatnya adalah tentang al-adhkaru ba'da salat. Zikir setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir setelah sholat disunnahkan untuk membaca zikir dan doa setelah sholat. Zikir tersebut dibaca dengan suara rendah sesuai dengan urutan, kecuali bagi imam yang hendak mendidik para makmum, maka dia boleh dengan suara agak keras. Yang pertama, zikir-zikir itu adalah setelah selesai sholat, yaitu setelah salam. Karena sholat itu adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sehingga zikir ini dilakukan setelah salam, setelah selesai sholat. Maka yang pertama adalah membaca al-istighfar, membaca permohonan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Membaca istighfar itu lafadznya ada bermacam-macam. Yang paling singkat adalah astaghfirullah. Maka kita boleh membaca yang singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh juga ditambahkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh juga dipanjangkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar, ya. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, serta aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir pertama setelah salam. Kemudian yang kedua adalah membaca doa salam, doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang singkatnya boleh tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau dipanjangkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Boleh, semua lafaz boleh dipilih. Yang ada kelapangan silahkan panjang, yang agak sedikit cepat waktunya boleh yang paling ringkas. Ya Allah, Engkaulah assalam, keselamatan, kedamaian. Wa minkas salam, dari Zatmulah keselamatan dan kedamaian tersebut. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamulah kembali seluruh keselamatan dan kedamaian tersebut. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha tinggi engkau ya Allah, Tuhan yang mempunyai al-jalal,
kegagahan, wal ikram, kemuliaan atau keagungan. Kemudian selanjutnya membaca doa syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam selalu mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam, ya tentu disebutkan dalam lafaz jamak, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang keempat, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian dilanjutkan dengan surat Qulhu, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dilanjutkan dengan Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu satu lagi Al-Mu'awwidhah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih yakni mensucikan Allah dengan mengatakan subhanallah. Subhanallah sebanyak 33 kali. Subhanallah. Lafadznya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan sallallahu. Nah, itu nggak jelas ya. Tapi lafadznya subhanallah, bukan sallallahu. Nggak jelas itu. Ya. Nah, secepat-cepatnya kita tetap lafadznya subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid, lafadznya alhamdulillah. Alhamdulillah, ada alnya. Alhamdulillah. Ya. Jangan billah. Nah, ini terlalu singkat ya. Dan ya maksudnya apa? Tidak ada maksudnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ya. Kemudian disempurnakan menjadi 100, karena 33 kali 3 99, disempurnakan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang mampu atas segala sesuatu. Allah, ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apabila Engkau memberi, dan tidak ada yang mampu memberi manakala Engkau mencegahnya. Dan tiada gunanya kekuasaan, kekayaan di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, dari riwayat Imam Muslim dari Abdullah Ibnu Zubair, setelah kalimat qadir ya, ada kalimat tambahan ya dalam riwayat yang lain. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Yang selanjutnya yang keenam,
khusus untuk setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Selain zikir yang 1 sampai 5 tadi, dalam sholat subuh, setelah sholat subuh dan sholat maghrib ada tambahan, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau dalam sholat yang lainnya selain subuh dan maghrib 3 kali, yang ini 10 kali ya. Kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar ya. Atau kalau imam dibaca dengan lafaz jamak, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya, 7 kali. Kenapa? Di waktu itu malaikat siang dan malam hadir dan mengaminkan doa-doa. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Allahumma ajirna, ya Allah bebaskan kami dari sentuhan api neraka. Kemudian ada lagi doa, contoh doa yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia ajarkan kepada putranya. Ia berkata, setiap selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Nah, ini riwayat tambahan ya, boleh dibaca, ini tambahan dari Sa'ad bin Waqqas yang diajarkan kepada anaknya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bakhil, pelit. Wa a'udzubika minal jubn, aku berlindung juga kepadamu ya Allah dari pengecut. Ya, maksudnya diri kita jangan sampai jadi orang pengecut. Wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur, dan aku berlindung juga kepadamu ya Allah daripada lewat umur lalu pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Adab-adab di dalam berdoa. Jadi dalam berdoa pun ada adabnya, karena memang Islam ini agama adab, agama aturan. Yang kurang sekarang ini dari umat kita sekarang ini adalah adab dan aturan. Orang kadang-kadang lebih mementingkan pendidikan anaknya untuk pendidikan yang sifatnya kognitif. Isinya, anaknya dileskan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, padahal anaknya masih kecil, masih SD. Ya, bahasa Indonesia aja belum benar, diajarkan bahasa Inggris, suruh pidato bahasa Inggris, juara pidato bahasa Inggris, bangganya luar biasa. Tidak salah, tidak salah. Tapi sudahkah dia diajarkan adab? Anak-anak kita ini perlu, sangat-sangat perlu sekarang diajarkan adab, karena Islam agama adab, bukan sekedar agama keilmuan kognitif. Dia adab ini jauh lebih penting. Ya. Gimana dia ke masjid, diajak ke masjid, gimana dia punya adab di masjid. Betul, bagus sekali kalau kita ajak anak-anak kita untuk mengenal masjid, membiasakan mereka dengan sholat berjamaah, dengan suasana ibadah di masjid, mengenalkan dengan kaum muslimin, komunitas di masjid. Betul, tapi ajarkan juga dia adabnya. Di masjid jangankan ada orang lagi ibadah, lagi zikir, lagi sholat, tidak ada saja, nggak boleh teriak-teriak, main-main. Ini rumah Allah, harus dijaga, diajarkan adabnya. Apalagi ada orang sholat. Saya beberapa kali sholat maghrib di masjid kami, di masjid tetangga, di masjid mana. Maghrib itu anak-anak selalu banyak sholat maghrib, dan itu berisik. Ya alhamdulillah anak-anak kita mau memakmurkan masjid, tapi adabnya dikasih tahu. Siapa yang mau tanggung jawab? Orang tuanya yang mengajak. Ya. Kalau orang tuanya tidak sanggup mengajarkan, kemudian ada jamaah yang mengingatkan, jangan marah. Sudahlah tidak mengajarkan adab kepada anaknya untuk tertib sholat berjamaah, menjaga ketertiban, menjaga suara, menjaga keberisikan. Diingatkan sama jamaah, orang tuanya marah. Kalau nggak mau diingatkan sama jamaah, anaknya diajarkan adab. Ini rumah Allah. Kemudian adab terhadap guru.
adab terhadap orang tua yang lebih tua. Ya, anak-anak harus diajarkan adab ini, anak-anak kita ini. Ya. Adab itu kaitannya dengan kebiasaan. Mungkin berbeda adab orang Indonesia dengan adab orang Arab, sangat mungkin. Kalau orang Indonesia, adab menghormati guru, menghormati orang tua, cium tangan. Cium tangan yang benar. Cium tangan itu ya ke hidung, ke mulut, paling jauh ke dahi, paling jauh. Bukan ke dagu, bukan ke pipi, bukan kemana. Ya, adabnya harus diajarkan anak-anak kita ini. Kalau tuh orang Timur Tengah, orang Arab, nggak begitu cara menghormati ulamanya, menghormati orang tua. Diambil kepalanya, dicium dahinya. Ya, makanya kalau kita salaman, cium tangan untuk menghormati para ulama kita dari Timur Tengah, rata-rata ditarik sama dia. Karena memang bukan begitu adabnya. Ya, adab orang Arab itu untuk menghormati orang tua, syekh, guru, kiai, ustadz, itu dipegang kepalanya, dicium dahinya, akan dikasih. Tapi jangan lakukan itu sama kiai kita di Indonesia, nggak sopan, pegang kepala, nggak sopan. Ya. Kan ini adab Indonesia nggak begitu, cium tangan, ya, cium tangan, begitu cara adab-adab ini harus diajarkan. Adab queue up, ngantri, ini juga masalah nih, saya perhatikan nih orang kita ini, ya, termasuk Muslim. Orang Malaysia itu sudah terbiasa queue up itu, ngantri di kantin, ngantri sama-sama lapar tapi ngantri, dapat giliran nanti. Ya, masuk stadion nonton timnas Indonesia, timnas Malaysia, ngantri, panjang ngantri. Tiba-tiba lagi ngantri ada orang nyelak, bahasa kitanya nyelak. Pas dilihat orang Indonesia, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini kan kita tidak belajar namanya, ngantri. Belajar ngantri ini, belajar adab. Anak-anak harus diajarkan adab ini, jauh lebih penting, ya, daripada yang lain-lain nanti bisa mengikut. Ya, untuk apa dia pandai ilmu, pandai kognitif, tapi nggak ada adabnya, sama kakaknya nggak ada adabnya, sama orang tua, sama guru nggak ada adabnya. Islam agama adab. Berdoa kepada Allah pun ada adabnya. Maka di sini ada al-adabu fid doa, adab-adab di dalam berdoa. Yang pertama, mengangkat kedua tangan setinggi bahu dengan telapak tangan menghadap ke atas, kemudian mengusapkan kedua tangan pada wajahnya. Ini ada adab seperti itu, ya. Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum, bibutuni akuffikum, ya, itu salah garisnya. Wala tas'aluhu bidzuhuriha. Apabila engkau berdoa kepada Allah, maka mintalah dengan telapak tangan di atas, ya. Janganlah engkau berdoa kepada Allah dengan punggungnya, punggung tangan, ya. Ini, ya. Kemudian setelah selesai mengusapkan kedua tangan pada wajah. Memang ada dalilnya ini, ya, mengusapkan tangan pada wajah. Nanti perbedaannya ada yang mengatakan hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih, yang lain mengatakan sampai derajat sahih atau minimal derajat hasan, maka bisa diamalkan. Ya, ada perbedaan di situ, tetapi ada dalilnya, ada. Ya, jangan kata tidak ada dalilnya. Ya, mengusapkan tangan di wajah pada wajah, ya, setelah berdoa. Cuma perbedaan ada pada apakah itu bisa dibenarkan menurut sebagian karena hadisnya sahih atau hasan. Ada yang mengatakan tidak sampai kepada sahih. Yang kedua, adab dalam berdoa adalah memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah. Jadi jangan langsung kepada inti doa kita apa. Ya. Nah, enggak beradab. Puji dulu Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah minimal. Atau mau dipanjangin alhamdulillah rabbil alamin. Mau dipanjangin lagi lebih bagus lagi. Ya, memohon kepada Allah, memelas kepada Allah, merayu kepada Allah, boleh. Ya, alhamdulillah, ya. Alladzi arsala rasulahu bil huda, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi, alhamdulillah, dan seterusnya, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ke atas Nabi. Habis hamdalah salawat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, dan seterusnya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab dalam berdoa, mulai dengan hamdalah, ya, dan lanjut dengan sholawat, kemudian diakhiri juga dengan memuji Allah.
Ya, sebagaimana di sini disebutkan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i 'alaihi, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u bima syaa. Apabila kalian salat, maka mulailah dengan memuji Tuhannya. Ya, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berdoa. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya adalah selain imam, ya ini dalam sholat berjamaah tentunya, selain imam, orang yang berdoa adabnya menghadap kiblat. Ya, karena sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Jadi berdoanya menghadap kiblat, kecuali imam. Ya kalau imam dia habis sholat menghadap makmum, maka ketika berdoa dia tidak perlu balik lagi ke kiblat, ya dia doa ya untuk dia dan untuk makmumnya juga dengan lafaz kami, ya kami atau kita. Yang keempat, adab dalam berdoa, yakin. Orang kalau berdoa tidak yakin, ya ngapain dia berdoa? Dia berdoa, saya nggak yakin nih doa saya diterima sama Allah, ya ngapain berdoa? Ya berdoa itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima. Ud'uni astajib lakum. Doalah engkau kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, yakin itu dikabulkan. Yang berikutnya khusyuk. Ya. Makanya di sini dikatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin diijabah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu du'aan, tidak akan menerima satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Dia doa minta kepada Allah tapi celingukan, dan minta kepada siapa? Minta khusyuk kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana la tuzigh qulubana. Tapi hatinya entah kemana, ya mata kemana-mana, melihat kanan kiri, ke atas ke bawah. Ya, doa itu khusyuk. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, jadi fokus. Ya, karena Allah tidak mengijabah doa yang hatinya lalai. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi kalau sedang membimbing jamaah tawaf, ya tawaf umroh maupun tawaf haji, itu saya selalu menasehati para jamaah saya untuk tidak membawa buku bacaan tawaf yang digantung itu. Bukan tidak boleh, haram bukan. Ya. Lebih bagus dibaca dari rumah, dari manasik, dari rumah persiapan dibaca. Nggak usah dihafalkan, dibaca aja, ulang-ulang. Nanti lama-lama ingat. Karena salah satu cara menghafal yang paling bagus adalah ngulang-ulang. Nggak usah niat hafal, ngulang-ulang aja. Niatnya baca, tapi diulang-ulang. Ya. Contohnya orang hafal surat Yasin, padahal nggak pernah dihafal itu. Ya. Kenapa? Tiap pekan, malam Jumat dia baca. Tiap pekan aja terus-terusan apa lama-lama surat Yasin. Apalagi doa yang lebih ringan, lebih pendek dari baca aja terus. Lama-lama ingat, ya lama-lama hafal. Nah maka sebelum berangkat, sebelum tawaf dibaca aja. Maka ketika tawaf tinggal, kenapa? Karena kalau dibaca itu rata-rata sulit untuk khusyuk rata-rata. Kenapa? Tawaf rame. Ya, mana ada tawaf sepi? Nggak ada sepinya, rame. Ya, dorong kanan, dorong kiri, dorong belakang, depan. Ya, orang berdoa di Ka'bah itu momen yang langka. Ya. Nggak setiap tahun kita ke Ka'bah. Doa di depan rumah Allah, mustajab tempatnya. Sementara kita lalai karena fokus sama bacaan. Begitu pakai kacamata lagi. Ya. Apa ini? Allahumma, sampai mana tadi? Akhirnya sibuk sama melihat mana ini doanya. Ya. Padahal itu momen emas. Ya. Kita berdoa kepada Allah sekhusyuk-khusyuknya. Karena adab doa adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya mengulang doa sebanyak 3 kali. Ya, takrir, ya, israr, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa sering mengulangnya 3 kali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di antara adab berdoa juga bertaubat dan beristighfar. Ya, karena taubat dan istighfar ini adalah makanan setiap hari setiap mukmin.
Doa yang diucapkan dengan suara rendah lebih afdol daripada yang diucapkan dengan suara lantang. Boleh, tapi yang afdol itu suaranya rendah, karena lebih dekat kepada keikhlasan. Doa yang dianjurkan dengan suara lantang adalah ketika haji. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, afdolul haji al-ajju wa thajju. Ya. Sebaik-baik haji adalah mengeraskan al-ajju. Al-ajju itu maksudnya at-talbiyah. Baik Allahumma labbaik, baik la syarika lak. Keras, ya, kecuali ibu-ibu sekedar terdengar sendiri. Kalau bawa apa? Keras. Wa thajju, dan mengalirkan hewan kurban, darah hewan kurban, ya. Dalam haji tamattu itu ada namanya dam, ya, atau berkurban, ya. Hadiyu namanya dalam haji tamattu itu, ya. Nah, ini kalau dalam haji dilantunkan, dikeraskan, ya. Kalau dalam yang lain bagusnya direndahkan suaranya. Yang berikutnya nomor 5, ada dalam berdoa, di antara ada berdoa adalah bertawassul dengan asmaul husna. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Basit, ya Allah, ya asmaul husna yang 99 kita gunakan, ya, untuk bertawassul, ya. Kemudian juga bertawassul dengan bersedekah. Sebelum berdoa bersedekah, ya. Juga memperhatikan waktu-waktu mustajab antara azan dan qomat, ya. Setelah sholat, pada saat turun hujan, ya. Kemudian pada saat terzolimi, kemudian juga banyak ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hambanya yang berdoa itu, ya. Setiap sholat fardu, ketika imam naik mimbar pada hari Jumat, selesai sholat Jumat, di penghujung hari setelah sholat asar di hari Jumat, di hari Arafah, meskipun tidak haji, sama, ya, di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, ya, meskipun kita tidak haji, doa kita insya Allah mustajab di waktu itu. Ketika turun hujan, ketika tentara berangkat perang, dan ketika sujud. Yang berikutnya, tidak terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru di dalam berdoa. Yaqulu qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dzalik. Ya, maunya cepat-cepat dikabulkan, sehingga ketika tidak dikabulkan, setahun saya doa ini nggak dikabul-kabulkan, lalu dia berhenti, nggak lagi berdoa kepada Allah. Kenapa? Dia merasa Allah tidak mengijabah, maunya buru-buru. Jangan terburu-buru untuk dikabulkan, ya. Seorang berdoa lantas berkata, aku sudah berdoa namun belum juga dikabulkan, kemudian dia tidak lagi berdoa, berhenti, nggak lanjut doanya, ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dia berdoa dan meminta kepada Allah. Nah, ini diantara contoh-contoh doa yang maksur. Masih banyak doa yang maksur yang kita terima dari Rasulullah SAW. Ini salah satu doanya, ya, yang komplit. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wal fashal wa min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa adhalid da. Ini diantara doa-doa yang ma'thur diajarkan oleh Nabi SAW. Silahkan dibaca, ya, sudah kita sholat, ini artinya, ya. Nah, baik, jadi ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para ulama kita, ya, salaf maupun khalaf, ya, untuk menjadi bagian dari zikir kita sesudah sholat. Karena ini waktu-waktu emas, ketika kita sholat, kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya, berdoa kepadanya, sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan maghfurin, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Sekian kajian kita pada siang hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.